Ya, halo kelas, selamat datang di pertemuan keempat untuk kelas fotografi dari hubungan masyarakat atau public relation. Nah, kalian di sini akan mulai belajar kembali di pertemuan keempat ini, ya. Nanti tolong silakan kalian tanyakan kembali di channel YouTube di bawah video ini nanti. Jika ada yang belum terlalu memahami, ya nanti saya akan sedikit pandu dan saya akan berikan beberapa bahan tambahan untuk fotografinya, ya. Nah, sebelumnya uh, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan keempat. Ini tentang mengenai kita mengenal dan teknik kita mengarahkan cahaya atau kita mendirect cahaya. Maaf. Baik. Nah, di sini kita kenal beberapa dalam fotografi, ya. Sumber yang harus kita tahu adalah sumber-sumber cahaya, ya. Ada yang namanya sumber cahaya alami atau available light, ya, adalah sumber cahaya utama atau biasanya berasal dari matahari, ya. Kemudian cahaya matahari ini berbeda setiap saat atau setiap waktu, ya. Dalam satu hari seperti dari pagi sampai sore itu kuantitas dan kualitas cahayanya itu sangat berbeda, ya. Ada yang tertekan mendung, kemudian temperatur atau color warnanya pun berbeda langsung. Dari siang, dari terik, dari istilah dari pagi, matahari kekuningan, kemudian di jam 10, jam 11, mataharinya semakin terik dengan bayangan yang pekat, tapi warnanya berubah. Dan di saat sekitar jam 2 juga kemudian berubah, kembali ke sore lebih berubah lagi, ya. Matahari bisa lebih kekuningan lagi sampai saat di golden hour atau di saat kemasan, kemudian akhirnya matahari itu ada di saat kemerahan juga, kemudian tenggelam. Jadi yang bisa kita saksikan seperti sunset, ya. Jadi cahayanya tentunya akan berbeda, baik dari kualitas dan kuantitas dan warna, ya. Jadi cahaya matahari tidak bisa dipindah kecuali kita tidak bisa, kita harus menyesuaikan dengan cahaya matahari dengan available light, ya. Kita sesuaikan otomatis, ya. Jadi directnya harus pada jam-jam tertentu motretnya jika diinginkan, misalnya sore atau pagi, ya. Jadi waktu dan tempatnya kita bisa pilih. Nah, di sini adalah jenis cahaya. Cahaya pagi atau sore hari itu biasanya sifatnya matahari miring, ya, sangat miring, sekitar di atas 90 derajat, dari 100, ya, 110 sampai sekitar sebelum dia naik di tengah di 190, 100 berapa tuh, 100, kalau keseluruhan 180. Oh, naik dari 0 sampai 90 derajat, ya. 0, kemudian sekitar 30, 45 sampai 60 derajat. Bukan 90, ya, mulainya.
mulai dari 0 derajat. Itu cahaya pagi atau sore hari. Sore hari juga miring ke arah sekitar setelah hampir 160 atau 150 derajat, ya, sebelum dia tenggelam di 180 derajat. Cahaya siang hari ada 90 derajat, kemudian cahaya set mendung jika ditutupi awan atau pohon atau seperti gedung-gedung pencakar langit dan sebagainya. Kemudian cahaya setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbenam ada biasanya sifatnya udah blue hour ya. Jadi warna itu kebiruan setelah mataharinya menghilang. Nah, kemudian cahaya buatan atau artificial light. Artificial light cahaya buatan, api, lilin, lampu ya. Nah, ini yang dibilang cahaya buatan. Ini sering ditemui di dalam ruangan atau pada saat malam hari ya, setelah matahari terbenam. Jadi cahaya buatan warna dan sifatnya keras atau lembut itu tergantung sumbernya. Ya, kita perhatikan cahaya buatan itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi jika dihasilkan misalnya ingin menghasilkan cahaya buatan yang keras atau lunak ya, kita pakai soften sebagai untuk pelembut cahayanya. Jadi foto kita lebih kreatif ya. Jadi sumber cahayanya tergantung kebutuhan kita. Dia mau hard light atau soft light ya. Itu kita bisa kontrol. Nah, ini jenis-jenis cahaya buatan atau artificial light, lampu fluoresen, kemudian lampu incandescent, lampu pijar atau bohlam, warna kuning itu ya. Kemudian lampu studio lighting, flash ya, studio flash, kemudian lampu kilat yang ada di atas kamera, sifatnya eksternal ya, bisa juga built-in flash. Kemudian external speed light. Kalau external flash ya, itu adalah contoh-contoh dari cahaya buatan atau artificial light. Nah, kita masuk ke cahaya buatan jenisnya lampu kilat. Lampu kilat pada bodi kamera atau flash body. Nah, memiliki banyak kekurangan. Jadi antara lain nggak bisa dipisahkan atau tidak bisa dilepas dari kameranya atau off camera show ya. Jadi cahayanya selalu dari depan, straight langsung ke subjek. Nah, jadi sifatnya cukup keras, cuma dia menggunakan diffuser jadi agak lebih lunak. Ya. Kemudian sifatnya, powernya tidak terlalu keras, tidak terlalu besar, karena dia mengkonsumsi dari baterai kamera. Ya, mungkin jarak efektif 1-2 paling jauh 3 meter udah berkurang cahayanya ya. Kita harus menggunakan diafragma yang besar. Jadi kelebihan pada situasi tertentu ya misalnya dia sebagai cahaya pengisi ya atau fill-in flash. Jadi kita misalnya dalam ruangan ada cahaya tapi sifatnya lemah, kita bantu dengan built-in flash, jadi pop-up flash ini ya, di kamera sebagai fill-in flash atau cahaya pengisi dengan flash kecil ini. Ya, diatur sedemikian rupa hingga diafragmanya dan ISO-nya mampu di cover dengan cahaya lampu kilat atau built-in flash di bodi kamera. Ya, jadi tidak akan kekurangan cahaya istilahnya. Ya, kelebihannya mampu menggantikan cahaya yang rasa sangat kurang, tidak ada sama sekali. Kemudian ini ada speed light external flash ya. Dia off kamera show, jadi lepas dari kamera bawaan. Nah, ini dipasang di atas kamera bisa, dipegang bisa, ada kakinya sendiri bisa, ya tripodnya.
menggunakan bisa Hotsu, konektor dan kabel, dengan PC Synchro atau kontak, atau dengan wireless connection. Ya, dia mampu, nah ini seperti ada wireless trigger Hotsu, kemudian ada kabel rilis, dan infrared flash, atau ya dia bisa dihubungkan dengan infrared atau wirelessnya bisa dengan frekuensi tertentu. Misalnya 2,4 Hz frekuensinya. Cahaya pada speed light ini lebih mudah dikendalikan arahnya, jadi bisa rotate, ya, bisa rotasi ke atas, up, untuk bounce, atau ke samping bounce-nya, ya, atau bisa digunakan dengan tangan, jadi memang bisa menggunakan pula diffuser atau pelembut cahaya. Ya. Nah, ini biasanya di tren fotografi orang-orang yang selalu menggunakan membawa flash 1, 2, atau 3 flash. Biasanya disebut dengan apa? Strobis. Fotografernya strobis, ya. Jadi dia menggunakan lighting-nya dengan lampu speed light yang eksternal, ya, bisa 1, 2, atau 3 tergantung kebutuhan, bisa 4, bisa 5, ya, semua bisa ada interkoneksi, jadi bisa satu kali jepret bisa beberapa titik dengan lampu, ya, jika diaturnya baik akan menimbulkan dimensi yang baik di fotonya. Nah, ini contoh perangkat, jadi ada dengan payung, ada dengan softbox, ya, dengan bisa kakinya dengan tripod atau monopod, ya. Teknik mengarahkan flash, nah ini contohnya yang mudah, ya. Jadi flash itu bisa digunakan langsung straight ke subjek, ya, tapi biasanya menimbulkan efek yang keras pada wajah. Jadi misalnya dia akan memantulkan, misalnya mukanya keringat atau basah, dia akan memantulkan keras cahayanya, ya. Kalau nggak basah pun dia tetap akan menghasilkan bayangan yang kuat, shading yang kuat di area muka, pada lekuk muka, hingga misalnya dia nggak terlalu baik posisinya, ya, posisi lihatnya, look pose-nya ke depan atau ke bawah atau ke samping, dia akan menciptakan bayangan yang keras yang akan mengganggu di area muka. Nah, ini bounce flash atau istilahnya flashnya kita pantulkan, jadi akan seperti timbul menjadi seperti cahaya alami di lampu yang ada di atas, kemudian dia dipantulkan dari speed light ke langit-langit, ya, dengan jarak tertentu, kemudian kembali, kemudian dia akan menampilkan visual cahaya yang wajar ke muka subjek. Oke, ya. Saya rasa cukup bisa dipahami. Ini adalah teknik-teknik pengarahan. Ini flashnya dilakukan dengan ini kayaknya sih sama aja, ya. Ini bosnya nggak full, jadi kalau ini benar-benar langsung straight flash, ya, straight langsung direct dari flash ke wajah. Nah, ini ada katanya di sini disebutkan bounce, tapi saya masih melihat bayangan yang keras di shading hidung, ya. Jadi ini harusnya flashnya benar-benar ke atas di bounce-nya dengan jarak tertentu, jadi tidak menimbulkan shading yang kuat. Ini masih ada pantulan karena ini mungkin pakai kart putih pemantul di atas flashnya, jadi dia masih ada cahaya, ada shading, ada bayangan yang kuat di sisi hidung sebelah kanan saya. Nah, kemudian ada beberapa juga perangkat pendukung, bisa disebut reflektor di pemantul cahaya, ya. Adalah permukaan yang bisa memantulkan cahaya, kemudian fungsinya sebagai pengganti cahaya utama bisa, atau penambah cahaya utama juga bisa, ya. Jika ada sumber cahaya utama, dia akan mendukung cahaya utama.
tapi sifatnya bisa lebih kurang, akan lebih berkurang daripada cahaya utama. Jadi memantulkan dari cahaya utama. Ya, contohnya bisa dibuat dari styrofoam atau dari aluminium foil. Ya, sifatnya keras, silver. Kalau styrofoam sifatnya lembut, jadi putih, ya, putih rata. Kemudian payung putih ini digunakan untuk ditembus cahaya, sama ya. Jadi ada lapisan putih, kain putih. Cermin, nah cermin menghasilkan perbandingan 1:1 biasanya, ya, dari kuat cahaya berdasarkan jaraknya. Kemudian reflektor fotografi khusus, ya ini biasanya yang suka dibikin, yang memang khusus untuk studio lighting dan sebagainya. Lanjutkan. Jadi sifat cahaya yang dipantulkan tergantung dari jenis permukaannya. Ya. Hard light atau soft light. Hard light cahaya yang keras, soft light cahaya yang lembut hasilnya. Nah ini ada reflektor putih, sifatnya karakteristik cahayanya jika dipantulkan lebih sedikit daripada reflektor lain. Cahaya yang dipantulkan lebih sedikit karena memang dia meredam dulu cahayanya, kemudian baru dipantulkan melalui bidang putih itu. Kalau dipakai di luar ruangan, warna foto akan sedikit warm, tergantung ya. Jadi tergantung jenis sumber cahayanya. Dia warm atau cold light, cahayanya lebih dingin atau hangat. Ya, temperaturnya di atas 5.500 atau di bawah 5.500. Kemudian saturasi warna akan lebih rendah daripada reflektor lain. Ya, sebenarnya dia jadi warm, saturasi warnanya bisa mirip ya. Jika digunakan dengan exposure atau pencahayaan yang tepat. Nah, ini reflektor berwarna silver atau perak. Ya. Reflektor berwarna perak, jadi cahaya yang dipantulkan lebih keras. Ya. Kemudian kalau dipakai di luar ruangan tuh dia akan memantulkan misalnya langitnya biru akan berwarna biru di bidang pantulnya. Jadi itu yang harus kalian hati-hati. Jadi memang pilih pada waktu-waktu tertentu, jam 7 sampai jam 10, kemudian jam 14 sampai jam 17. Nah, itu cocok untuk pemotretan. Nah, misalnya di dalam ruangan juga bisa digunakan reflektor warna perak ini untuk studio flash. Ya. Saturasi warna akan lebih tinggi dari reflektor berwarna putih. Sebenarnya saturasi warnanya sama, ya. Cuma kontras saja kontras yang membedakan. Dia kan lebih kuat. Kalau diukur secara saturasi dia akan tetap sama. Ya. Ya, mungkin istilahnya bukan saturasi warna, istilahnya kebenaran atau warna yang dihasilkan. Jadi kalau lebih keras biasanya menimbulkan warna yang sebenarnya. Kalau dengan yang agak soft biasanya berkurang karena kekuatan cahayanya lebih redup. Nah, ini ada macam-macam reflektor, ada warna kuning, kemudian kemerahan. Jika dipantulkan biasanya untuk memberi efek yang gold ini bisa untuk memberi efek pagi atau sore hari dengan warna kekuningan di wajah. Ya. Nah, di dalam ruangan cahaya lebih stabil, kemudian saturasi warnanya bukan warna kuning ya, tadi silver, kemudian gold. Ya, gold biasanya lebih membuat warnanya menjadi warm atau hangat. Di studio juga bisa digunakan dengan studio flash. Ini cara kerjanya pasti ya, ini mudah sekali. Jadi bisa menggunakan sumber cahaya matahari, kemudian bisa juga menggunakan sumber cahaya dengan flash eksternal. Ya, cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi dia sebagai pengisi, cahaya pengisi dari cahaya utama. Atau jika kita mau ambil foto dengan menggunakan backlight atau
cahaya dari belakang, kita gunakan reflektor untuk mengambil cahaya dari belakang tersebut dipantulkan ke subjek yang ada di depan kita, ya. Jadi akan memberikan, akan mengisi sedikit dengan cahaya. Jadi biasanya disebut dengan fill in light, ya, fill in light atau fill in flash kalau dengan flash, kalau dengan available light berarti fill in light, ya. Ini bentuk-bentuk aksesoris pada untuk membentuk cahaya, ya. Jadi untuk bisa juga jadi membentuk karakter cahaya. Biasanya beauty disk digunakan dalam bentuk parabolik kecil, ya, seperti wajan. Biasanya digunakan untuk top atau front light pada foto portrait, ya, atau beauty close up, ya. Karakter cahaya yang dihasilkan dia sifatnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Jadi hampir normal cahaya yang dihasilkan, ya, tergantung beauty disk ini berwarna silver atau berwarna putih. Berwarna silver dia biasanya akan lebih sedikit hard light, ya. Kalau warna putih sifatnya lebih lembut dan biasanya pas diarahkan untuk foto-foto beauty, ya. Kalau untuk yang silver biasanya efeknya lebih dramatis. Kemudian softbox jenis ini menggunakan prinsip kerja reflektor dan diffuser sekaligus. Jadi ada lapisan, di dalamnya ada lapisan reflektor silver, kemudian dilapis dengan bidang putih yang transparan, ya, translucent, tembus cahaya. Jadi konstruksi softbox ruangan tertutup dengan satu sisi berupa panel diffus untuk keluar cahaya dan sisi lainnya sebagai reflektor yang umumnya berwarna silver, ya. Di lengkungan itu warna silver, di sininya warna putih, ya. Oke, kemudian ada honeycomb grid. Nah, biasanya honeycomb bisa digunakan di standar reflektor atau di softbox, ya. Ini ada octabox, ya. Ini berbentuk sarang lebah, fungsinya sebagai pengarah cahaya. Jadi istilahnya ada seperti grid yang berbentuk sarang lebah. Dia arahkan cahayanya, setelah kita arahkan ke sini, dia akan ke sini, nggak akan membias ke tempat lain, ya. Nah, ini gunanya honeycomb, ya. Biasanya ada di seperti ini di softbox atau di standar reflektor. Tergantung cahaya yang ingin kita hasilkan. Jika ingin cahayanya lebih keras, menggunakan standar reflektor dengan honeycomb, lebih lembut, lebih lebar, ya, kita gunakan octagon dengan aksesoris honeycomb ini. Nah, grid honeycomb grid. Nah, ini payung, ada yang payung putih, ada payung silver, ya. Secara khusus payung ini membantu kita dalam mendapatkan gambar yang semua, ya, pasti profesional, ya. Jadi cahayanya menyebarnya akan lebih diffus atau lebih keras. Ini fungsi payung ini. Tapi setidaknya dia bisa mengarahkan cahaya itu tidak kemana-mana juga. Jadi ada yang ada di lingkup payung ini, ya, berapa derajat keluarnya, ya, dipantulkan ini juga. Kalau ini bisa secara langsung atau dia dipantulkan kembali. Efeknya lebih sangat lembut. Nah, ini ada ragam jenis pencahayaan dalam fotografi. Cahaya memang aspek penting dalam fotografi pasti, ya. Jadi dengan subjek dan lokasi, ya, akan menghasilkan gambar atau foto yang optimal dengan pencahayaan yang benar. Nah, di sini ada tipe-tipe jenis cahaya yang kita gunakan. Bisa gunakan jenis cahayanya dari samping atau side lighting, ya. Jadi cahaya arahnya datang dari samping menimpa subjek. Kemudian ini biasanya bisa ambil dari window atau jendela, ya. Ya, masih kontras yang tergantung cahaya yang sumber cahayanya, ya, kalau kontras.
dia direct light atau cahaya yang dipantulkan, ya. Dia menghasilkan cahaya dengan fotografi portret maupun arsitektur. Nah, biasanya ya kontras bayangan kalau cahaya ada di samping ini akan kuat. Jadi akan istilahnya dia akan menambah dimensi dalam foto tersebut. Kemudian jadi bentuk-bentuk shape-shape dari wajah atau subjek yang kita foto akan semakin terlihat. Ya, nah ini ada backlight, yang backlighting, cahaya yang datang dari arah belakang subjek, kemudian melewati subjek mengenai kamera. Jadi dia mampu menghasilkan foto seperti siluet, ya. Kemudian kalau kita kreatif, kita padukan dengan mungkin dengan asap atau dengan cipratan air yang akan menghasilkan efek yang dramatis atau kreatif. Kemudian jenis rim light, ya biasanya rim light untuk digunakan untuk menentukan bentuk dari subjek, bentuk kotak atau bulat atau wajah, ya kita bisa gunakan rim light. Jadi akan terlihat bentuk muka atau bentuk objek atau subjek seperti kotak atau benda berbentuk kotak atau berbentuk lingkaran, bola, ya. Dia akan memperlihatkan shape atau bentuk dari subjek tersebut. Ya, sudut yang digunakan relatif, bisa 35 derajat, bisa dari samping kiri atau samping kanan, tergantung subjek yang akan kita tempatkan, ya. Jadi dia memperkuat garis, di mana area depan subjek tampak gelap. Jadi cahaya ini biasanya sering dipakai bukan di fotografi wildlife, ya, enggak ya. Ya, biasanya kalau wildlife nggak akan sempat membuat cahaya seperti ini, kecuali dengan cahaya matahari, ya. Dengan cahaya yang seperti available light. Untuk studio bisa digunakan untuk fotografi fine art atau sifatnya seni, ya. Seni, kemudian foto nature biasanya menggunakan available light. Makro juga menggunakan available light. Kalau makro masih bisa dengan menggunakan external flash, jadi dibuat cahayanya, ya kita bisa buat dengan external flash membentuk ring light. Baik, kemudian ini namanya ambient light. Ambient light ini gunanya akan menambah dimensi pada subjek foto kalian. Jadi cahaya sebenarnya yang ada, ya, itu untuk menambahkan kesan dramatis dan keindahan dari foto kalian. Ya, jadi kita bisa juga menambah dengan fill in light di sini untuk subjek yang dengan kontras yang sangat tinggi. Jadi pada bagian shadow atau bagian yang gelapnya dia sangat gelap sekali atau hitam, kita bisa isi. Jadi masih ada sedikit tercahayai, jadi tidak menimbulkan kontras yang kuat antara gelap dengan terang, ya. Hitam dengan hitam sekali dengan karena bayangan, ya. Nah, ini ambient light bisa juga dibuat jadi kesannya romantis, sebenarnya lebih indah juga, ya, estetikanya. Ya, dia didapatkan dari sumber cahaya artifisial kayak lampu taman, lampu jalan, ya, atau lampu di balkon dan sebagainya. Jadi biasanya untuk sebagai pengisi, bisa lampu-lampu di kafe, ya. Jadi buat sebagai penambah keindahan foto atau estetika foto. Jadi juga bisa dipakai sebagai unsur kreatif dalam foto. Nah, ini apa gini? Cahaya terdifusi. Cahaya terdifusi maksudnya cahaya yang tersaring. Oh ya, ini sama seperti sifatnya kayak softbox, ya. Atau dia menggunakan diffuser, ya. Ini cahaya
buatan seperti flash yang diberikan diffuser, jadi dia langsung cahayanya straight, tapi istilahnya mengurangi shadow atau bayangan, ya. Kalau diterapkan secara langsung ke subjek, jadi bayangan tidak terlalu kuat. Karena ada diffuser berwarna putih, otomatis ini akan mengurangi kekuatan cahaya, ya. Istilahnya dari yang sebenarnya dia akan mengurangi juga besar bukaan diafragma otomatis, ya. Jadi ini bisa diukur. Kemampuan cahaya itu bisa diukur. Besar cahaya diukur dengan menggunakan alat seperti flash meter. Ya, menggunakan flash meter ya kita bisa ukur exposure-nya. Ya, dia ada di mana diafragmanya, di F8 atau di F16. F16 berarti cahayanya sangat kuat. Kalau di F8 cahayanya berkurang. Ya, kalau dengan menggunakan diffuser cahayanya lebih berkurang lagi. Ya, tapi sifatnya lebih membuat rata, ya, sama ini seperti payung softbox, ya, jadi seperti itu. Ya, bisa digunakan di fotografi, dokumentasi, atau liputan atau wedding, ya. Nah, ini cahaya yang tadi dibilang bounce atau cahaya pemantul, cahaya menggunakan pantulan. Pantulannya menggunakan langit-langit di atas atau dinding di samping warna putih kiri kanan bisa digunakan. Ini disebut bounce light. Kalian baca, jadi didapatkan dengan cara memantulkan flash ke satu permukaan dan pantulannya menimpa subjek dengan lebih lembut, diffuse, ya. Kemudian permukaan tersebut bisa memiliki jarak yang cukup dekat. Ya, kalau tinggi biasanya nggak memungkinkan, ya. Biasanya harus menggunakan flash yang cukup besar powernya. Ya, jadi ini contohnya. Kemudian ini cahaya buatan, ya. Ini dengan cahaya artificial light yang ada di ruangan, ya. Nah, kemudian digunakan untuk mengambil foto, ya. Ini bisa macam-macam. Bisa cahayanya dari lampu studio atau lampu yang ada di ruangan, ya. Jadi bisa aja digunakan, jadi kalian setup, sesuaikan ISO-nya, shutter speed-nya, dan diafragmanya. Oke. Nah, ini cahaya alami adalah cahaya dari matahari, ya, biasanya. Itu tadi udah dijelaskan, sekarang ini jadi 2 kali. Ya. Cahayanya bisa karakternya kuat, tergantung ya kuatnya, ya, kadarnya pada saat itu. Nah, kemudian kita harus memilih letak jatuhnya cahaya ini ke subjek supaya foto kita terlihat menarik dan bagus, ya. Dramatis juga bisa kita bikin melalui cahaya alami. Ini adalah cahaya campuran, foto dengan cahaya campuran, contohnya nih. Saya lupa share sebentar. Nah, ini, ya, dengan cahaya campuran. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat, ya. Ini menggunakan satu flash, ya, external flash untuk menambah mengisi cahaya karena dia difoto saat senja, saat matahari sudah berkurang intensitasnya. Nah, dalam cahaya campuran ini kita menggunakan cahaya campuran, cahaya matahari dipadukan cahaya buatan untuk menyinari subjek. Jadi seperti fotografi potret, waktu ada golden hour, sunset, ini tambahin dengan flash, fill in flash, maka akan menghilangkan shadow yang gelap di bawah sunset tersebut. Kemudian penggunaan window lighting atau cahaya available light, tapi sifatnya lebih soft, ya, karena dia menggunakan istilahnya menggunakan seperti diffuser dari jendelanya melalui satu media,
Jadi intensitasnya berkurang, bisa menjadi lembut, bisa menjadi keras juga, ya. Tergantung dari media jendela yang ada. Misalnya kacanya sifatnya tidak transparan, jadi soft. Kalau transparan dia cahayanya jadi keras, ya. Kemudian, nah ini ada teknik dasar pencahayaan menggunakan beberapa sumber cahaya. Teknik istilahnya di sini kita bisa gunakan backlight tadi, rim light, side light, ya, kemudian atau front light dari depan kamera. Ini adalah definisinya, bisa kalian baca, ya. Front light adalah posisi cahaya di depan objek, hingga bagian depan objek akan mendapat cahaya yang penuh, ya. Overlight sebenarnya bukan overlight, ya. Sebenarnya ini 3/4 dari sisi fotografer. Kemudian ada satellite juga. Kita lihat definisinya. Kemudian rim light tadi sudah diterangkan. Backlight juga. Dan ini ada beberapa contoh, ya. Overlight, overlight dia dari sisi tertentu. Ya, kalian lihat matahari, sumbernya adalah matahari. Rim light juga menggunakan matahari, ya. Side light juga, ini ada di dalam ruangan. Backlight tanpa fill-in light, jadi shadow-nya sangat kuat. Front light seperti ini. Ini sudah nggak terlalu front. Ini agak dari top, ya. Top light. Ya. Ini yang kurang di sini top light. Front light, top light bisa. Ya. Kemudian, nah di sini white balance. Apa sih white balance itu? Yang kalian harus tahu. Jadi adalah istilah dalam fotografi untuk kalibrasi. Untuk menyesuaikan warna putih yang sebenarnya dalam satu ruangan atau dalam satu lokasi, ya. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan warna yang tidak real pada foto atau disebut color cast, ya. Misalnya color castnya kebiruan atau kekuningan, ya, atau kemerahan, sehingga objek yang berwarna, sehingga warna objek akan tetap terlihat putih, akan terlihat seperti warna asli, warna realnya pada ruangan itu atau pada lokasi itu, ya. Nah, pada kamera digital ini ada white balance diukur dengan temperatur warna dari satu sumber cahaya. Jadi di sini mata kita mampu melihat benda warna putih atau tetap putih pada sumber cahaya seperti apapun. Tapi karena kamera beda menggunakan sensor, jadi dia harus menyesuaikan, ya. Jadi dia dibantu dengan penyesuaian pada elektronik kamera, jadi menggunakan fungsi white balance ini. Ini menyesuaikan. Jadi white balance yang benar ini warnanya tone warna dari subjek. Sini subjeknya manusia, ya, terlihat normal. Nah ini agak kebiruan. Ini namanya color cast, ya. Bisa kebiruan, bisa ke kuningan, sangat kuning jadi merah, ya, terlalu warm. Nah, white balance itu adalah diukur dari temperatur warna, ya, dengan satuan Kelvin, derajat Kelvin. Jadi netral, di mana sinar matahari berada pada kisaran 5.200 sampai 6.000 derajat Kelvin. Nah, ini mengapa sebagian besar lampu flash eksternal memiliki range pada temperatur tersebut untuk meniru cahaya standar sinar matahari, ya. Sementara balon hujan memiliki suhu warna sekitar 3.000 derajat Kelvin. Jadi akan seperti kekuningan. Ya, pijar. Nah, kita lihat sini perbandingan sumber cahaya beserta besaran suhunya. Ini candle flame nih warnanya, candle flame seperti ini. Warnanya agak ke orange kuningan,
1000 sampai 2000 Kelvin. Kemudian household lighting. Lighting di rumah ya, biasanya 2500 sampai 3500. Sunrise dan sunset antara 3000 sampai 4000. Dia temperaturnya dalam Kelvin segini. Sunlight dan flash 5200 sampai rentangnya ke 6000. Langit yang biru ya, rentangnya 6000 sampai 6500. Cloudy sky dan safe 6500 sampai 8000. Jadi seperti kebiruan ya. Heavily overcast sky 9000 sampai 10000 derajat Kelvin. Nah, maka di kamera digunakan reverse-nya ya. White balance-nya tuh menggunakan pembaliknya supaya dia istilahnya nggak kekuningan, maka diaturlah white balance itu menjadi ke arah di atas di 5500 atau di antara 5500 sampai 6000 ya. Nah, ini ada praktek sebenarnya yang tidak bisa kita gunakan, tapi kalian gunakan coba di rumah ya. Praktek motret dengan reflektor buatan kalian bisa buat dari kertas silver atau karton putih yang murah ya. Bisa kalian gunakan untuk reflektor. Ukurannya sekali 1 meter, kalian 1 kali 1 meter kalian gunakan untuk reflektor. Jika bendanya kecil, kalian gunakan sabik untuk sabik fotonya adalah benda yang tidak terlalu besar, gunakan ukuran 4 atau 3 reflektornya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat. Jika kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan nanti, baik di WA Group atau di YouTube, video ajar YouTube ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan mampu kalian pahami, ya, dan kalian bisa lebih semangat belajar. Ya, jangan lupa untuk menanyakan, untuk memberi komentar di bawah video ajar ini. Kalian kasih pertanyaan juga boleh. Kemudian apa yang tidak kalian ketahui tentang pengenalan di cahaya di fotografi. Ya, baik itu available atau artificial light. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita akan lanjut nanti untuk di pertemuan, sampai ketemu di pertemuan kelima nanti ya. Baik, sebelumnya terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, stay at home. Terima kasih. Tetap netral.